مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. Memulai satu kegiatan LDK. LDK apa tingkatannya? Latihan dasar kepemimpinan, yang nanti akan diberi beberapa materi kaitannya dengan dasar-dasar keorganisasian. Mudah-mudahan bisa dipahami, bisa diikuti sampai nanti sore. Tapi sebelum itu saya ingin mengingatkan bahwa kemarin kelas 10 kita menerima berapa? Sekitar 450 siswa. Kelas 11-nya ada 550. LDK itu kelas 10 dan 11 dan hanya terjaring beberapa orang ini. Berarti saudara-saudara di sini adalah orang-orang pilihan yang mudah-mudahan nanti ke depan bisa menggerakkan kepada teman-teman yang lain. Sebelum itu, untuk yang laki-laki, baju dimasukkan. Coba baju dimasukkan. Calon pemimpin bajunya menjawab. Dah, coba siapa kita? Hah? Belum makan. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? NKRI, Pancasila, SMK, 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 SMK asli. Ayo orang semangat. Siapa kita? Yang semangat. Saya materi pertama apa? Materi pertama, tahu jadwalnya enggak? Tentang ke-NU-an. Ke-NU-an berarti artinya materi yang berkaitan dengan NU. Satu organisasi keagamaan yang didirikan tanggal berapa? NU didirikan tanggal 31 Januari 1926. Ya, 31 Januari 1926 Masehi lahir satu organisasi. Di awal-awal kelahirannya, para ulama dan kiai satu melihat realitas kehidupan umat Islam, khususnya di Indonesia. Ternyata banyak sekali persinggungan pelaksanaan keagamaan dengan saudara-saudara kita, hanya karena menurut mereka ajaran itu tidak dilakukan oleh Nabi, praktek-praktek keagamaan tidak diperintahkan oleh Nabi, kemudian harus ditinggalkan. Yang melaksanakan berarti pelaku bid'ah. Yang dalam hadis Nabi itu, kalau bid'ah itu sesat, kalau sesat itu masuk neraka. Nah, ini terjadi. Ini khusus di Indonesia. Di umat Islam secara keseluruhan pada saat itu baru bubarnya
Khilafah Islamiyah. Itu tahun 1924. Yang tadinya umat Islam itu satu dibawa ke khalifahan, yang pada saat itu yang terakhir itu kekhilafahan Turki Utsmani, kemudian hancur, bubar, tidak ada satupun negara yang di situ ada umat Islam bisa bersatu. Akhirnya bercerai menjadi sebuah negara-negara sendiri-sendiri. Nah, melihat gejala itu, akhirnya di Indonesia itu kemudian memunculkan ide untuk menyatukan. Nah, karena disatukan tidak bisa, berat, akhirnya yaudah yang seide. Itu kemudian lahirnya Nahdlatul Ulama. Walaupun sebelum itu ada yang disebut dengan Komite Hijaz, ada macam-macam untuk menggali informasi-informasi kaitannya dengan kepemimpinan yang satu. Ternyata tidak bisa. Akhirnya di Indonesia muncul satu organisasi, yaitu Nahdlatul Ulama. Nahdoh itu apa? Artinya apa Nahdoh? Bangkit. Singarane bangkit berarti apa? Menyang. Ora lek-lek, ora sungkanan. Ora di dalam wajah itu kayak wajah bengi turun jam 4 bengi. Bangkit berarti apa? Semangat. Nahdlatul Ulama itu berarti kebangkitan para ulama, semangat para ulama. Dari segi nama itu berarti organisasi ini adalah organisasinya orang beribadah, organisasinya orang yang cinta ilmu, organisasinya orang yang cinta amal. Itu dari segi nama. Nahdlatul Ulama, kebangkitan para ulama, kebangkitan para cerdik pandai, kebangkitan orang-orang yang pandai. Jadi dari segi nama saja itu sudah bagus, membangkitkan pemikiran kita, membangkitkan semangat kita bahwa saya harus belajar, saya harus menuntut ilmu. Karena apa? Karena organisasi kita Nahdlatul Ulama adalah organisasi ilmu, adalah organisasi amal. Tapi kadang-kadang organisasi suka. Nah ini ditata NDK ini sebagai sarana untuk melatih kita. Ya, nanti kalian kan nanti ada pemilihan. Pemilihan ketua IPNU siapa, ketua IPPNU siapa, kemudian nanti akan dipelajari cara beranggota, cara berorganisasi, kemudian bagaimana tata cara untuk membuat kegiatan-kegiatan. Ya tadi udah dikritik ya, pertama harusnya sambutan memang harus ketua panitia dulu, kemudian baru pembukaan. Bagaimana latihan menjadi MC, Master of Ceremony yang bagus, yang baik? Bagaimana supaya saya menjadi berani? Pilihan kata-katanya bagaimana? Nah, ini dipelajari dalam organisasi. Dan diperhatikan bahwa keberhasilan sebuah organisasi itu bukan hanya di ketua saja, bukan hanya di sekretaris atau bendahara saja, tapi semuanya dalam orhan itu bisa bergerak semua. Contoh, yang bisa tulis menulis, dia pas jadi apa? Sekretaris. Dia nyekel duit perimpan teman, bendahara. Jadi sebenarnya tanpa pemilihan, pakai apa itu kadang-kadang pakai lintingan, pakai apa, usul ini,
seharusnya kalian sendiri bisa menentukan secara aklamasi. Karena nanti untuk mencari pemimpin bisa dengan tadi lintingan, saya memilih ini tapi saya tidak diketahui, atau secara aklamasi. Yang paling baik, yang paling bagus itu secara aklamasi. Kenapa? Karena kita sudah tahu pemimpin yang akan kita pilih. Baik sing pantas sebab apa? Perilakunya kayak dia, pengetahuannya kayak dia, tanggung jawabnya kayak dia. Dia baik. Nah, kalau harus dengan pilihan, ya bisa dengan pilihan. Pilihannya umpet-umpet, nulis umpetan, mari jebule kayak milih kayak. Yang ini kadang-kadang juga salah. Terus kayak baik, asal-asalan orang atau dia orang ngerti dia. Tapi ini terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Pan milih RT, pan milih RW, saya ini milih RT Deus pan kayak habis pada kayak pemilihan apa? Lurah. Nah kok sih orang bener kan nyobain dipilih menteri bencaranya yang dipilih. Mana mengeluarkan duit, kita pelakau ya, jangan dipilih. Mau gelembel untuk teman. Nah kalau sih jadi ya, ketua itu mudah-mudahan ke depan juga bisa membawa teman-teman yang lainnya. Yang terpenting nanti agendanya apa? Satu agenda saja kalau kita bisa laksanakan itu akan lebih baik daripada programnya tapi lah kasih jalan. Nah, apalagi kita saat ini lagi diserang oleh virus corona yang menyebabkan kondisi kita ini serba dibatasi. Tapi mudah-mudahan itu tidak menjadi masalah. Kalau seorang kader, ini berarti kan kalian ini lagi dilatih menjadi kader. Kalau kader itu harus melebihi dari yang lain, baik semangatnya ataupun kedisiplinannya. Nah ini. Apa asasnya Nahdlatul Ulama? Nahdlatul Ulama itu asasnya ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah itu lebih mudahnya itu orang-orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran, kepada perilaku Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabat, kepada para tabi'in, kepada para tabi'in. Pada zaman Nabi Muhammad dan sahabat itu permasalahan tidak ada, baik itu permasalahan politik, permasalahan ekonomi, permasalahan agama, itu tidak ada. Karena setiap ada permasalahan itu langsung dilaporkan kepada Nabi dan ada jawabannya, ada solusinya. Ketika zaman tabi'in juga hampir sama, tapi permasalahan itu sudah muncul. Tabi'in sudah ada permasalahan. Karena tidak ada Nabi, maka diperlukan ijtihad. Nah pada saat itu juga berkembang ilmu di negara-negara lain. Pada saat itu yang berkembang ilmu filsafat. Filsafat itu mengandalkan akal pikiran. Ilmu filsafat berkembang dan negara yang menggunakan ilmu filsafat, istilahnya itu mengakomodir ilmu filsafat atau ilmu filsafat itu dibesar-besarkan, penduduknya harus berfilsafat semua. Kemudian ada yang maju, kemudian berkembang filsafat masuk ke dunia Islam. Nah Islam bagaimana menghadapi ilmu filsafat ini? Ada yang menerima, ada yang antipati, jangan pakai ilmu filsafat. Yang menerima akhirnya antara filsafat dengan agama itu berbarengan. Yang kadang-kadang ini nanti timbul persoalan-persoalan.
ilmu filsafat banyak. Nah, bagaimana cara menghadapi? Ada yang murni tidak mau ilmu filsafat, maka lahirnya nanti seperti faham Jabariyah. Ada yang menerima, ada yang menerima tapi hanya disandingkan saja. Nah, di situ muncul peperangan ilmu pengetahuan antara filsafat dengan agama, kemudian menimbulkan organisasi ataupun kelompok-kelompok diskusi pada saat itu. Ada yang Jabariyah, ada yang Mu'tazilah, ada yang kemudian ahli sunnah wal jamaah. Karena banyaknya pemikiran-pemikiran, ada ulama-ulama yang kemudian menjaga ajaran-ajaran itu biar ajaran itu tetap sampai Rasulullah, dijaga dalam bidang fikih. Kemudian muncul ulama-ulama besar yang oleh kita Nahdlatul Ulama. Dalam hal fikih itu ulama besarnya siapa yang menjadi panduan? Yang madhab 4 itu siapa? Boleh yang pertama siapa? Abu Hanifah, terus Imam Malik, terus Imam Syafi'i, terus Ahmad bin Hanbal. Ini mereka yang menjadi sandaran kita dalam hal fikih. Kalau menurut Imam Malik, Imam Syafi'i tidak ada, ya menurut Imam Malik tidak ada, ya menurut Imam Syafi'i atau Ahmad bin Hanbal. Atau ternyata kondisi kita menentukan harus pendapat ini, ya silahkan. Yang terpenting dalam 4 madhab itu dalam fikih. Dan 4 orang ini, ulama ini, dari satu ke yang lain, Imam Ahmad ke Imam Syafi'i, Imam Syafi'i ke Imam Maliki, Imam Maliki sampai ke Imam Hanafi, itu ternyata satu jalur keilmuan. Imam Ahmad gurunya Imam Syafi'i, Imam Syafi'i gurunya Imam Malik. Hanya berbeda pandangan dalam apa? Menganalisa hukum. Saya sering contohkan. Menurut madhab Imam Syafi'i, sikat gigi, ya, berkumur-kumur sikat gigi setelah duhur ketika sedang berpuasa, hukumnya apa? Ada yang tahu? Hukumnya makruh. Kenapa makruh? Karena berdasarkan satu hadis, sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi daripada minyak misik. Maka menurut Imam Syafi'i, jangan dibuang ini. Kalau singkatan berarti nanti baunya hilang. Supaya nggak hilang. Kenapa? Karena yang dicari itu afdaliyah bau yang bau busuk menurut kita, ternyata menurut Allah itu baunya melebihi minyak misik, wanginya menurut Allah. Imam Abu Hanifah dalam hadis yang sama, hadis itu justru menyunahkan sikat gigi. Sebab kalau sikat gigi berarti baunya hilang. Sedangkan Imam Syafi'i dia justru mengambil supaya baunya masih ada. Nah, alasan Imam Abu Hanifah ini pakai kias aulawi. Lah, wong bau busuk istilahnya bau apa sih? Bau turune. Bau mabuk. Kayak mabuk minyak misik apa manis sambil mabuk wangi. Berarti ngeluihi minyak misik. Sing akhirnya Imam Abu Hanifah menyunahkan orang gosok gigi. Hadisnya ada, tapi pandangan Imam Abu Hanifah kalau Imam Asy-Syafi'i ini berbeda, beda pandangan. Selagi masih dua-duanya, ya,
ya masih dalam kategori imam besar, madhab besar, itu boleh kita pakai yang mana saja. Ini maka nanti karena kita ini organisasi Nahdlatul Ulama, organisasi ilmu, banyak sekali keterangan-keterangan yang menerangkan tentang perilaku manusia. Dalam hal fikih kita berpegang kepada Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, terus Imam Ahmad bin Hanbal. Dalam tauhid kepada siapa? Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Musa Al-Maturidi. Bahwa perbedaan pendapat atau yang biasa disebut dengan furu'iyah itu ada di berbagai macam fan ilmu. Di fikih ada perbedaan pendapat, di tauhid ada perbedaan pendapat, di akhlak tasawuf juga ada perbedaan pendapat. Terus kalau berbeda kita pakai yang mana? Nah, kita memakai yang diaturkan oleh NU. Dalam hal fikih tadi 4 mazhab, dalam tauhid tadi 2 ulama tadi, Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Musa Al-Maturidi. Itu mereka ulama-ulama yang memegang teguh prinsip-prinsip dasar keilmuan yang sampai keasliannya sampai kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, dalam masalah akhlak, perilaku, kita berpegang kepada Abul Qasim Al-Junaidi dan berpegang kepada Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali. Dalam akhlak pun sama, banyak sekali perbedaan-perbedaan. Nah, karena banyak perbedaan, ada pegangan kita yang harus dipegang, yang harus diambil, yaitu Abul Qasim Al-Junaidi dan Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Jadi jelas nanti. Jadi kalau kita ngaji ya, kepada siapapun dilihat kalau dia membuka kitab ini alirannya kemana, apa dalam fikih ke 4 mazhab itu, dalam tauhid apakah larinya kedua ulama itu, dalam akhlak tasawuf juga larinya ke situ. Kalau bukan, ya itu yang harus hati-hati. Kenapa? Karena bisa jadi itu nanti akidah kita ini akan menyimpang kalau kita tidak tahu apa yang kita pelajari. Jadi yang kita pelajari ini sudah jelas dalam akhlak tasawufnya dengan 2 ulama ini, dengan tauhidnya dengan ulama ini, kalau fikih dengan 4 mazhab ini nanti jelas. Jadi sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu jelas. Nah, ini kaitannya dengan ke-NU-an. Terus kenapa kita harus NU? Ya tadi, karena misalkan sekarang ini di Indonesia ya, dengan sistem keterbukaan, terus zamannya sudah zaman apa ini, internet, semua akses itu mudah sekali. Dan kalau kita teliti ya, dalam satu keluarga penduduk Indonesia sekarang berapa? Ya buang orang itu ada berapa? 200 berapa? Ya 200 juta lebih. Setiap keluarga itu dipastikan 1 HP. Setiap keluarga, bapak, ibu, anaknya 5, paling orang 2 HP. Kayak orang.
Erkon keluarga, keluarga na 10 nyekel kabeh. Paling tidak itu satu keluarga itu satu, dan akses internet itu mudah sekali. Kalau kita tidak mengikuti zaman, terus pabrik tahu orang internetan orang HP-nya, ya silakan. Tapi pasti tertinggal. Contohnya ya kayak kita daripada dua HP, orang dua HP DWK, Classroom, ya orang melu, akeh ya, sehingga orang melu akeh. Nah, ini kan masalah, bukan masalah yang orang duit atau bagaimana, tapi ini sudah tuntutan. Kamu setelah lulus gak usah nyari kerjaan kemana-mana, tinggal buka coba lowongan kerja, nanti keluar semua di situ. Kira-kira mana keluar ya lowongan kerja lewat internet. Tetapi kita kadang-kadang menggunakan dan memandang internet ataupun HP itu masih sebatas untuk senang-senang saja. Tidak pernah terpikirkan bagaimana dengan HP ini saya bisa menjadi pandai. Pernah orang jom duwe HP, tapi pribadi caranya indah HP ini bisa nekakaken duit, itu jadi tuyul. Jom duwe iki, wong setiap apa bae diupload ngono perlu kabeh, ternyata yo butuh kue. Bisa jadi sarana untuk memasarkan. Kamu senangnya bakso, ya senang bakso, akhirnya bisa gawe dewek model bakso, bukan hanya dari bakso beranak, tapi beranak cucu. Langsung di-upload, coba saya pengen bakso beranak cucu. Kalau dia bisa bikin bakso mercon, saya mau bikin bakso bom. Nah itu kan ketika di-upload, gambarnya dilihat, oh ternyata kayak gini. Orang-orang yang malas misalkan, oh saya pengen ini, saya beli ini. Tapi bagi orang yang lain, nah orang yang tidak suka itu bisa mengambil ilmu dari situ. Dan hampir 90% mulai dari anak-anak SD, MI, SMP, SMA, SMK ini belum bisa menggunakan HP untuk hal-hal yang baik. Benar? Salah satu contoh, kamu punya HP ya, internet. Orang usah sekolah, cuma orang ijazah toh. Kamu bisa memanfaatkan ilmu dari situ, itu lebih pandai, lebih pintar dari yang lain. Lupa prakteknya tuh dari buka YouTube, tata cara membuat odadi, tata cara membuat, pasti anak. Tata cara membuat bakso, tata cara membuat apa baik. Nah ternyata ketika kamu punya keterampilan, kemudian dibuat tutorial itu, dimasukkan ke YouTube, ternyata YouTube-nya banyak diminati, juga kadang-kadang bisa mendatangkan rezeki. Nah ini yang belum disadari oleh kita. Sing disadar